Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 29 Oktober 2024. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33 sebagai bacaan yang pertama. Paulus berbicara soal hubungan suami istri yang menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Paulus mengajak agar istri hendaknya tunduk kepada suami seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri bagi jemaat. Hendaknya mereka saling menunjukkan sikap yang benar yang diungkapkan dalam saling mencintai. Karena itu, pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar karena yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya, sehingga masing-masing hendaknya saling mengasihi. Pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai kerajaan Allah yang diumpamakan seperti benih yang ditaburkan orang, yang benih itu tumbuh menjadi pohon dan burung-burung dapat bersarang pada ranting-rantingnya. Demikian pula diumpamakan seperti ragi yang dicampurkan ke dalam adukan tepung terigu yang akhirnya semuanya beragi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama Paulus menyoroti bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana pasangan saling menunjukkan cintanya. Dan hubungan suami istri ini menandakan cinta kasih Kristus kepada gerejanya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah diingkari. Kasih Kristus kepada gereja itu total, tidak setengah-setengah, dan untuk selamanya. Suami istri ketika mengikat janji pernikahan tidak lagi membawa ego masing-masing, tetapi meninggalkan ego, kehendak, dan bersama-sama mencari kehendak
Allah. Kehendak Allah nampak dalam cintanya kepada gereja, kepada dunia, yang cintanya tanpa batas, total, tidak setengah-setengah, mencintai sampai akhir. Walaupun umat manusia kadang mengingkari janjinya, namun Allah tetap setia. Maka keluarga-keluarga Kristiani, pasangan-pasangan Katolik, hendaknya mencerminkan, mewujud nyatakan, dan menghadirkan cinta Kristus kepada gereja. Memang tidak mudah, tetapi harus diperjuangkan agar keluarga-keluarga Kristiani menjadi cerminan cinta Allah kepada gerejanya yang tidak pernah putus, dicintai sampai akhir. Maka mari saya mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk saling memahami, saling mengerti, saling mencintai, dan saling mengampuni. Dari bacaan Injil, Yesus ingin mengatakan kepada kita, kerajaan Allah itu memang tidak kelihatan, namun sungguh berguna seperti biji yang setelah tumbuh menjadi pohon, berguna bagi burung-burung untuk bersarang pada ranting-ranting atau pada dahan-dahannya. Atau seperti ragi yang dicampurkan pada adukan terigu, bisa menjadi roti yang enak. Atau ragi dicampurkan ke dalam kedelai, akan menjadi tempe yang enak. Pendek kata, ragi maupun biji sawi berdaya guna untuk sesuatu. Maka kerajaan Allah harus berdaya guna untuk dunia. Untuk itulah kita diajak menjadi biji atau ragi bagi dunia, sehingga cinta kasih Kristus akan berdaya guna, berpengaruh bagi dunia, di lingkungan, di paroki, di rayon ataupun di keuskupan. Hendaknya kita dan gereja sungguh mempunyai pengaruh yang baik untuk dunia. Biarlah karya-karya kita yang mencerminkan kehendak Allah menjadi ragi bagi sesama. Kita tunjuk nyatakan sikap-sikap Kristus yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh penghiburan, menjadi teman bagi orang lain. Biarlah itu menjadi virus menyebar kemana-mana seperti ragi dan biji sawi. Mudah-mudahan hidup dan karya-karya kita menjadi ragi bagi sesama, ragi kebaikan yang akan mengubah dunia menjadi murid-murid Kristus dengan tindakan-tindakan kebaikan, penuh kasih, penuh pengampunan, dan persaudaraan. Semoga kita, gereja-gereja ini, mampu menjadi ragi yang berpengaruh bagi dunia. Mari kita jadikan hidup dan karya-karya kita serta tindakan kita bagaikan ragi yang sungguh
berpengaruh bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan sebagai keluarga Kristiani hendaknya mencerminkan, menghadirkan, menunjukkan hubungan Kristus dengan gereja yang sungguh Allah mencintai gereja secara total untuk selama-lamanya dan tak terputuskan. Semoga kami kau mampukan menjadikan keluarga cerminan Kristus sekaligus ragi di tengah masyarakat, agar akhirnya banyak orang terpengaruhi oleh cinta kasih yang dibawa oleh Yesus Putramu bagi dunia. Biarkanlah kami semakin mampu menghadirkan cinta Kristus di tengah-tengah masyarakat. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang kadang jatuh Engkau bangunkan, yang kadang mandek Engkau dorong, agar iman kami semakin mendalam, tangguh, dan berdaya guna. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga dengan itu semua akhirnya banyak orang tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk menciptakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat, terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya yang bisa mengancam, dan kita membantu orang lain juga mendapatkan kesehatan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menyumbangkan talenta bagi gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan lewat dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan. Amplop-amplop misi sudah terkumpul meskipun belum semua. Masih ditunggu sampai hari ini dan besok serta lusa. Silakan yang masih ingin mengumpulkan amplopnya karena mungkin terselip. Mudah-mudahan dana misi kita berguna untuk para misionaris MSF dan umat yang dilayani. Semoga dengan itu semua pewartaan karya keselamatan semakin berkembang. Untuk itu diucapkan terima kasih atas donasi bagi karya misi. Mari masih tunggu sampai akhir bulan untuk pada last minute ini kita kumpulkan amplop-amplop yang belum terkumpul. Saya mengingatkan hari Kamis tanggal 31 jam 6 sore kita akan menutup bulan Rosario dengan peran Ekaristi. Mudah-mudahan makin banyak orang yang hadir untuk berdevosi kepada Bunda Maria
sekaligus Ekaristi penutupan. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan memajukan gereja kita dengan cara kita masing-masing. Semoga akhirnya gereja menjadi ragi bagi masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.